أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Surat Al-Baqarah ayat 170 dan ayat 171. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kajian kita setelah kita bertadarus Al-Quran, bertartil Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang utama dan termasuk kita menjaga sholat kita. Jadi sholat yang wajib mari kita jaga, mari kita dirikan, dan juga sholat yang sunnah
Dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila manusia hadir di bumi ini dan juga bangsa jin ini mau mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan manusia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini dia dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Tentunya sebagai seorang pemimpin harus mempunyai sifat yang mulia, termasuk sidik, fatonah, amanah, dan mau bertablik, yaitu mau menyampaikan, mau berdakwah dengan Al-Qur'anul Karim 114 surat 6.236 ayat ini. Sehingga diri kita akan mendapatkan pencerahan dari Allah, keluarga besar kita dan umat yang ada di bumi ini senantiasa berada di jalan yang benar. Tetapi apabila jin dan manusia ini tidak mau mentaati Allah dan Rasul-Nya, dia malah cenderung kepada dunia, karena dunia ini sudah dekat. Kemudian dia menyatu dengan dunia ini, kemudian dia mengikuti hawa nafsunya yang dikendalikan oleh iblis, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan julukan kepada manusia dan jin yang mengikuti hawa nafsunya itu diumpamakan seperti anjing ya. Naudzubillah Jadi kalau kita lihat anjing lidahnya panjang melet terus. Nah itu perumpamaan nafsu Jadi nafsu manusia itu yang namanya nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sofiyah, apalagi nafsu-nafsu yang memerintah kepada manusia untuk berbuat yang jahat. Ini selalu akan muncul sewaktu-waktu apabila iman dan takwa kita menipis Jadi hati-hati. Lah perumpamaan itu Allah buat agar kita semuanya mau berpikir Jadi manusia derajatnya sebagai seorang pemimpin yang dimuliakan oleh Allah, yang dikaruniai kecerdasan akal Tapi kalau akalnya itu enggak dipakai maka dia menurut Gusti Allah, kamu ini seperti anjing Bisa dilihat surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 176. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa nanti neraka itu akan dipenuhi oleh umat jin dan umat manusia yang mokong Jadi yang mokong yang ada di surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 dan Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 itu orang yang mokong dia punya hati tapi hatinya enggak mampu untuk memahami ayat-ayat Allah. Dia punya mata tapi matanya tidak mampu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah.
Dia mempunyai telinga, tapi telinganya tidak mampu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Karena apa? Karena sudah dikunci sama Gusti Allah dek ya. Karena mereka berani kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia dijadikan oleh Allah derajatnya itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, dan termasuk golongan orang-orang yang lengah. Jadi orang-orang yang lupa deh. Jadi lupa tugas hidupnya, lupa tujuan hidupnya, lupa fungsi di dunia. Jadi bertugasnya untuk beribadah, bertujuan untuk mencari ridhonya Allah, berfungsi sebagai seorang pemimpin dan Abdullah di muka bumi, mereka semua terlupa karena mengikuti hawa nafsunya. Al-Baqarah ayat 18, mereka itu tuli, mereka itu bisu, mereka itu buta sehingga tidak bisa kembali. Ya. Jadi mari kita membaca dek. Mudah-mudahan umat yang hatinya mati ya dek ya, Allah hidupkan dengan hidayah al-Islam kepadanya, sehingga dia mampu mendapatkan hidayah, sehingga dia mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kepada para umat yang hatinya masih sakit, yang masih biasa berkata-kata dusta, yang masih biasa mengingkari janji-janjinya, yang berbiasa dengan berkhianat atas amanat-amanatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya taubatan nasuha. Dan juga doa kita untuk kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang ada di bumi ini, baik dari bangsa jin dan manusia, mudah-mudahan senantiasa semakin baik iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan mampu menjadi pemimpin di muka bumi ini. Mari kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 170 dan 171. Sungguh aneh kemauan dan jalan pikiran pengikut setan. Jadi lucu dek. Jadi orang itu kalau mengikuti pola pikir setan ya dek, itu termasuk orang yang aneh tapi nyata tapi aneh. Berarti jalan pikirannya enggak jalan dek. Jadi pikirannya itu mundur ya, jalan hidupnya itu mundur tapi tidak maju ya. Itu adalah pola pikir setan. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah peraturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjawab, kami tidak akan mengikutinya. Loh dek, wani-waninya itu loh. Gusti Allah berfirman, Nabi Muhammad SAW mengajak agar mereka itu mentaati Allah dan Rasulnya, tapi dia langsung ngomong seperti itu, aku tidak mau mendengar, aku tidak mau mengikutimu. Kalau orang-orang munafik malah, aku mau dengar tapi aku tidak mau mentaatimu. Kalau orang-orang mukmin, aku mau mendengar dan aku mau mentaatimu, mengikutimu. Loh dek, beda dek antara orang kafir, orang munafik dan orang mukmin itu berbeda. Kami hanya akan mengikuti peraturan yang kami
pusakai dari nenek moyang kami. Oh, Dek. Senengane iku apa, Dek? Membanggakan nenek moyangnya. Nah itu loh, Dek. Yo nenek moyangnya itu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah bisa menyelamatkan, Dek. Tapi kalau nenek moyangnya itu bukan orang yang mendapatkan hidayah, Dek, nanti ya kayak setan tadi, aneh tadi. Jadi melakukan suatu perbuatan tapi perbuatan itu justru malah menyebabkan dia dimurkai oleh Allah. Dia termasuk orang-orang yang sesat. Lah itu harus berhati-hati, jangan ikut-ikutan ya. Harus disaring dulu ya suatu perbuatan itu ya. Padahal sudah jelas bahwa peraturan-peraturan itu hanya dibuat menurut hawa nafsu belaka loh, Dek. Jadi peraturan-peraturan itu dikarang ya, Dek, dibuat itu berdasarkan hawa nafsu, Dek. Pasti nanti peraturan itu bisa menyebabkan orang antara satu dengan yang lain pasti apa, Dek? Bisa berperang, Dek. Bisa salah paham, bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan yang banyak. Jadi tidak bisa mengayomi. Makanya kita harus belajar ya, Dek, ya. Belajar ya kepada aturan-aturan itu, apakah aturan-aturan itu akurat ya? Apakah aturan-aturan itu benar ataukah aturan-aturan itu salah. Nah, kita karena dikasih apa, Dek? Dikasih akal pikir yang cerdas ya, Dek, ya. Dikaji, Dek, secara hukum ya, Dek. Apakah mereka tidak dapat memikirkan dan meneliti sehingga dapat mengetahui bahwa peraturan-peraturan itu tidak ada faedah dan manfaatnya loh, Dek. Kalau peraturan itu berdasarkan nafsu tadi, Dek, setelah dikaji, Dek, jadi ternyata peraturan-peraturan itu tidak ada faedahnya dan tidak ada manfaatnya loh, Dek. Ya orang bisa bertabrakan, Dek. Orang bisa gak karu-karuan di muka bumi ini kalau peraturannya tidak benar ya, Dek. Apakah mereka akan mematuhi juga peraturan-peraturan itu walaupun nenek moyang mereka yang membuat peraturan-peraturan itu adalah orang-orang yang bodoh. Nah, ini zaman jahiliyah, Dek, zaman dahulu, Dek. Jadi orang kafir Quraisy itu aturannya itu sulit sekali, Dek, ya. 13 tahun diemong sama Kanjeng Nabi Muhammad itu, Masya Allah, merajalela, Dek. Malah Nabi Muhammad mau dibunuh ya, Dek, ya. Terus akhirnya Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah itu. Jadi ini sebuah kisah. Jadi umat jahiliyah itu seperti itu, Dek. Jadi kalau diajak mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu pasti menolak ya. Jadi begitu. Tidak mengetahui suatu apapun dan tidak pula dapat petunjuk dari Allah loh. Kalau nenek moyang mereka itu tidak dapat suatu apapun dan tidak dapat petunjuk dari Allah, ya kita jangan ikut-ikutan dong ya. Karena apa, Dek? Kalau salah, Dek, itu nanti bisa menyebabkan ribuan tahun, Dek, triliunan tahun nanti di dalam neraka. Nah itu bahaya, Dek, ya. Makanya hati-hati kalau kita melakukan sebuah perbuatan itu. Dalam ayat ini dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu bahwa seorang muslim tidak boleh bertaklid buta kepada siapapun, karena bertaklid buta itu adalah sifat para pengikut setan, Dek. Jadi ikut-ikutannya harus disaring ya, Dek. Apa-apa yang datangnya dari barat itu juga harus disaring ya, Dek. Apakah ini cocok apa tidak dengan norma-norma agama ya, Dek, ya. Dengan norma-norma falsafah Pancasila kita ya, Dek. Kita ini berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Makanya harus disaring, Dek, harus disaring melalui Al-Quran, harus disaring melalui Al-Hadis, harus disaring melalui norma-norma yaitu apa? Mulia ya. Jadi falsafah negara kita, para pendahulu, para pahlawan kita sudah mengajari kita perbuatan-perbuatan yang luhur. Lah hendaknya kita harus berhati-hati karena dulu ya kalau kita mengikuti hawa nafsu, nah, ternyata terjadi apa, Dek, dulu? Penjajahan. Nah, itu penjajahan itu termasuk apa, Dek? Ya, sifat-sifat pengikut iblis, pengikut setan ya, suka menyakiti orang, suka membunuh orang, suka membantai orang. Lah itu bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makanya kita alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 350 tahun kita dijajah oleh para penjajah, akhirnya Allah mentakdirkan dengan rahmatnya kita bisa merdeka di tanggal 17 Agustus 1945 ya, Dek ya. Jadi kita syukuri sekarang ini, Dek ya. Kemudian yang terakhir, Dek, pada ayat 171 Allah memberikan perumpamaan orang kafir yang menerima saja semua yang diperintahkan pemimpin mereka dan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, sehingga mereka menolak ajaran Islam yang benar dan sesuai dengan akal pikiran mereka seperti piaraan. Dek, jadi ternyata kalau umat itu berani sama Gusti Allah, berani sama Rasulullah, Dek, itu sama Gusti Allah itu diumpamakan kamu mentalmu ya, kepribadianmu itu kayak binatang loh, Dek, bahkan lebih rendah daripada binatang. Jadi kalau orang umat sudah Allah katakan kamu seperti binatang, itu berarti menunjukkan betapa jeleknya manusia. Jadi kalau sudah manusia sudah dibinatangkan sama Gusti Allah, oh kamu seperti anjing, kamu seperti babi misalnya, kamu seperti tikus misalnya, ya, kamu seperti keledai, itu adalah sebuah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia mempergunakan akal pikirnya. Karena manusia itu adalah ya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya akal ya. Dengan akal itu manusia bisa menjadi makhluk yang cerdas. Mereka seperti hewan piaraan yang apabila dipanggil oleh tuannya ia datang, bila diusir ia pergi, dan bila ia dilarang memasuki suatu padang rumput ia menghindarinya. Sedangkan ia sendiri tidak mengerti, apalagi memikirkan untuk apa dipanggil, untuk apa diusir, dan untuk apa tidak diperbolehkan memasuki sesuatu tempat. Demikian adalah orang kafir itu seakan-akan tidak bertelinga untuk mendengar, tidak berlidah untuk berbicara, dan tidak punya mata untuk melihat dan memperhatikan. Loh, Dek, walaupun punya mata, tapi cari Gusti Allah kamu seperti orang yang buta. Jadi matanya itu loh, Dek, nggak mau untuk melihat hal-hal yang baik, malah yang dilihat adalah hal-hal yang diharamkan Allah. Punya mulut, lidahnya dibuat ngerasani orang, dibuat ghibah, dibuat adu domba. Loh, ngono kuwi padha wae mbek enggak duwe mulut. Jadi kamu enggak punya telinga, dikandari gak gelem. Jadi itu adalah perumpamaan yang Allah
sampaikan di dalam Al-Quran ini agar kita tidak boleh menjadi seperti binatang. Jadi kalau kita manusia sudah turun derajatnya menjadi derajat binatang, itu adalah sebuah sebuah kehinaan hina dina jangan sampai makanya Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya dengan kasih dan sayangnya menurunkan kitab suci ini, menurunkan para nabi, para rasul, para habaib, para kiai, para ustadz, orang yang beriman takwa. Mereka senantiasa mengajak ke jalan yang benar. Mudah-mudahan perumpamaan yang Allah berikan kepada kita bisa memahaminya, kita bisa menjadi umat manusia yang terbaik, dan juga para jin menjadi para jin yang baik, sehingga bisa bersosialisasi kepada umat binatang, mengkasih sayanginya, memberi makannya, memberi minumnya, dan juga bisa menata dan mengatur umat-umat tumbuhan sehingga bumi ini akan kelihatan indah Ada umat manusia, ada umat jin, ada umat binatang, ada umat tumbuhan, semua itu adalah umat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya diuji oleh Allah siapa di antara mereka yang menjadi orang yang terbaik. Bisa dibaca dalam surat Al-An'am surat binatang namanya ayatnya 38 sampai 48. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Ya Rabbi, bagimu segala puji, seagung kemuliaan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku telah ridho Allah sebagai Robku dan Islam sebagai agamaku, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan ciptaannya dan keridoannya, dan sebesar bobot arasnya dan sebanyak tinta kalimatnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada madorot sedikit pun baik di bumi maupun di langit, dan Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.